Ada ayat tentang berbakti pada orang tua. Ada ayat tentang bagaimana bertetangga yang baik. Ada ayat tentang bagaimana bergaul yang benar. Coba bacakan ayatnya satu aja. Ada ayat tentang cara belajar. Ada ayat tentang bagaimana mendidik anak dalam kandungan. Ada ayat tentang memberikan ASI. Mana ayatnya? Ada semua. Ada. Al-Baqarah 233 itu untuk ASI. Itu kan? Cara mendidik anak dalam kandungan sejak didoakan, Quran surah ke-7 ayat 189. Ya, cari dari 2 tahun sampai ke masa balik, Quran surah 31 ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-19 misalnya. Sampai dengan ujungnya. Yang ingin saya katakan semua ada di sini. Dunia. Tunjukkan pada saya di kitab mana atau di buku bacaan mana ada informasi tentang alam kubur. Cuma di Quran. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Disebutkan kuburnya. Bagaimana suasana kuburnya? Dari yang menyenangkan sampai yang paling mendebarkan ada. Yang menyenangkan misal Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim ya min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jangan dikira orang yang mendedikasikan hidupnya di dunia untuk beramal soleh karena Allah itu wafat begitu saja, tapi di alam kuburnya akan dilimpahkan nikmat yang begitu luar biasa. Sampai saking merasa nikmatnya, dia ingin sekali mengabari walau tak mampu kepada keluarga yang ditinggalkan. Ada yang nangis, ada yang bersedih. Dia ingin mengatakan, jangan nangis, jangan sedih, apalagi meratapi, jangan. Kalau bisa cepat nyusul ke sini, cepat nyusul. Di sini lebih enak. Mau? Iya, jangan dulu ya, nanti habis talim aja, kita selesaikan dulu. Itu disebutkan ayatnya. Ada yang mimpinya neraka aja dari pagi sampai petang, Firaun. Dan celakanya nggak bisa bangun. Ya kan, mimpi nggak enak itu kan pengen cepat bangun kan? Ya coba ibu mimpi ketemu kuntilanak botak wajahnya jelek. Ya, pengen cepat bangun kan? Pengen cepat bangun. Ini alam kubur. Kan ada orang ateis atau orang-orang sebagian yang tidak mengerti agama mengatakan nggak ada siksa kubur, yang ada cuma tidur. Ya silahkan aja anda tidur, mimpinya ketemu neraka pagi dan petang. Bukankah tersiksa keadaannya? Itu baru satu contoh. Itu alam kubur. Belum setelah itu, jangankan ke alam kuburnya, mau meninggalnya pun diterangkan supaya kita siap-siap. Di buku mana, di kitab mana diberikan bimbingan tentang cara menghadapi maut. Di Quran itu sampai dijelaskan. Dijelaskan yang bertugas malaikatnya siapa, cara nyebutnya bagaimana, mengondisikan diri kita saat akan sakaratul maut seperti apa. Itu sampai diterangkan. Siapa yang mampu menjelaskan itu kecuali yang menciptakannya? Nih, calon meninggal. Masuk ini. Ya sama, kita CM, calon meninggal. Cuman perbedaannya kan waktu kan? Ya, bisa Anda duluan, saya belakangan. Ya, itu iya pasti itu. Atau dibalik kan, saya belakangan, Anda duluan, kan bisa. Kurang ya. Calon meninggal, bahasa Arabnya mayyit pakai tasdid, mayyitun. Ya, mayyit. Jangan tersinggung kalau disebut mayyit. Bapak mayyit ya. Iya, sama dengan Ustaz. Mayyit, ada tasdidnya. Calon meninggal. Quran surah ke-30 ayat 39 ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalau dia sudah meninggal, maka tasdidnya hilang. Jadi mayyitun. Kata kerjanya mata. Siapa yang ambil tasdidnya? Nafasnya diambil. Sampai kemudian hilang, tercabut rohnya, nafasnya hilang, namanya maut. Ini. Maut datangnya ke nafas, mengambil tasdidnya, diambil. Ya. Quran surah ketiga di ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Quran surah 3 ayat 185. Siapa yang ditugaskan membawa maut? Malakul maut. Yang disebut dengan Israel itu malakul maut, malaikat pembawa maut. Ada di mana? Quran surah 32 ayat 11. Paling kanan sebelah bawah di mushaf.
Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Semuanya ada. Jadi begitu seseorang kedatangan maut, ya, kapan tibanya maut itu sesuai dengan batas. Batasnya disebut apa? Ajal. Makanya kita katakan sudah tiba ajalnya, gitu kan? Ya, kata ajal itu adanya di Quran. Surah keberapa misalnya? Surah 7 ayat berapa? 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Anda bayangkan, urusan mau meninggal pun itu diatur. Bagaimana Ustadz cara maut itu dicabut? Bagaimana supaya nyaman, supaya enak, supaya tenang? Ya, maka diterangkan nanti di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Yang dicabutkan nafasnya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Gimana caranya supaya nafas dicabut dengan tenang, nyaman, enak? Disebutkan sifatnya di Al-Quran. Ketenangan itu disebut dengan mutmainnah namanya. Sifatnya disebut dengan tumakninah. Maka Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibad wadkhuli. Nah, mutmainnah sifatnya disebut tumakninah. Jadi kalau ingin meninggalnya husnul khatimah, nafas mutmainnah, maka cari sifat tumakninah. Ditemukan di mana tumakninah? Dalam ibadah. Karena itu dalam sholat kita temukan tumakninah. Ruku tumakninah kan? Sujud tumakninah kan? Ya, sampai kita berdiri merasakan tenang. Intinya apa? Kalau pulangnya pengen nyaman, maka sempurnakan ibadah. Itu yang disebut dengan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di Quran ada semua. Baru masuk ke kubur. Bangkit dari kubur pun ada lagi ayatnya. Sampai ada surahnya, surah Al-Qiyamah, satu surah sekalian, surah ke-75. Sampai hisab ada ayatnya. Kemana akhir hisabnya? Diberikan keterangannya. Kalau pengen ke surga begini, kalau pengen ke neraka jangan. Ya, karena dahsyatnya seperti ini. Di mana ada buku, di mana ada kitab atau bahkan kitab yang disucikan menerangkan semua jalur kehidupan manusia secara menyeluruh dan lengkap, dunia sampai akhirat. Cuma di Quran. Cuma di Quran. Ketika seseorang hanya tahu dunia saja dan tidak punya persiapan untuk ke alam kubur bahkan ke akhirat karena kekurangan dan keterbatasan pengetahuan, maka diturunkanlah oleh Allah informasi yang menerangkan seputar kehidupan pasca meninggal di dunia supaya ia punya persiapan sebelum pulang. Di antaranya turunlah surah An-Naba itu.